Oke guys, jumpa kembali di channel Investor Nerds ya. Kali ini kita mau melakukan perbandingan guys antara aplikasi Pintu dengan aplikasi toko kripto guys. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini dia aplikasi Pintu guys. Oke, kita masuk saja. Nah, di sini di aplikasi Pintu itu ada beberapa fitur guys. Jadi ada Pintu Academy, nabung rutin, price alert, komunitas ya. Jadi di sini untuk istilahnya yang pemula gitu ya. Dia sangat memfasilitasi guys dengan adanya fitur Pintu Academy ya. Dan nabung rutin tuh cocok untuk istilahnya yang baru bergabung gitu ya di dunia kripto ini. Jadi kita bisa belajar tuh di Pintu Academy guys, bagaimana apa itu kripto, apa itu blockchain. Jadi kayak pemahaman dulu lah, pemahaman yang basic, yang dasar gitu ya tentang dunia kripto. Nah, terus ada kayak berita gitu guys, berita tentang info-info terupdate lah tentang dunia kripto ya. Oke guys, nah kita masuk ya ke misalkan Bitcoin. Nah, itu di aplikasi Pintu ya, kita di sini agak berbeda gitu. Jadi saya ini kurang lebih baru 4 bulanan, 5 bulanan lah guys pakai aplikasi Pintu ini ya. Sini ada hal yang sedikit berbeda dibandingkan aplikasi lainnya, yaitu biasanya ya kalau aplikasi kripto itu di area sini tuh ada daftar bid dan ask-nya gitu. Antrian jual dan beli lah istilahnya. Jual dan beli. Nah, di sini di aplikasi Pintu itu dia nggak ada guys, nggak ada daftar antri beli, antri jual dan antri beli, itu nggak ada guys. Jadi di sini kita disuguhkan saja tampilan jual beli langsung saja gitu guys. Tidak ada daftar yang lebih terperinci gitu. Oke, lalu di fitur-fitur untuk tradingnya di sini hanya grafik menyuguhkan grafik candlestick dan grafik garis gini aja guys. Istilahnya kalau trader kan biasanya suka dengan indikator-indikator tuh. Meskipun saya pribadi tidak terlalu suka menggunakan banyak indikator guys. Biasanya kalau saya sih pakai teknik klasik aja. Tapi ya kalau trader yang lain kan mereka sukanya begitu guys. Nah, di aplikasi ini untuk trader-trader yang sudah terbiasa menggunakan indikator-indikator itu, dia nggak ada guys di Pintu ini. Oke, kita masuk ke toko kripto guys. Nah, ke toko kripto pun ada istilahnya kayak berita-berita gitu, nggak ada di sini guys. Lalu di layar sini, dia tampilannya ini memang seperti Binance guys. Ya, karena memang mereka kan kerjasama juga ya. Terus, nah kalau untuk trader itu ya lebih enak lah guys, karena di sini kita bisa lebih leluasa ya mengatur-ngatur indikator. Lalu di sini juga lengkap ya. Nah, ini ada daftar beli dan daftar jual gitu. Sedangkan di aplikasi Pintu tadi itu dia nggak ada guys. Ya, nggak ada fitur-fitur untuk mengganti. Nah, ini time frame di sini lebih lengkap lah. Nah, ada indikator MACD, EMA, Bollinger dan sebagainya guys. Jadi untuk trader yang suka dengan indikator-indikator ya ini lebih lengkap lah aplikasi toko kripto ini. Lalu ini ya dari sisi currency-nya. Di toko kripto itu dia lebih lengkap, lebih banyak lah
lebih banyak currency-nya dibandingkan dengan yang di aplikasi Pintu guys. Kita lihat ya, tuh aplikasi Pintu hanya beberapa doang guys, dikit lah ya. Memang nampaknya aplikasi Pintu ini mengkhususkan marketnya itu untuk para investor pemula ya. Sedangkan kalau yang toko kripto dia marketingnya itu lebih untuk trader-trader yang sudah paham lah dengan analisa-analisa ya. Dan memang kan kalau untuk yang pemula itu banyak koin seperti ini justru malah membingungkan gitu ya. Makanya di aplikasi Pintu tadi hanya beberapa koin saja. Nah yang di toko kripto ini udah lengkap lah, udah banyak, dan memang sesuai ya untuk mereka yang sudah lama di dunia kripto ya. Mereka yang udah lebih paham dan lebih ngerti guys. Oke guys, lalu kita ini ya masalah withdraw dan deposit ini di toko kripto. Kita pilih storan dulu guys. Misal USDT. Nah ini dia udah banyak tuh network atau jaringannya itu. Ada ERC 20, TRC 20, BEP, udah lengkap gitu ya. Kita lihat di Pintu ya, aplikasi Pintu. Misalkan USDT. Masuk terima. Nah di sini hanya ada satu pilihan saja gitu guys. Hanya ERC 20 saja si addressnya itu. Sedangkan yang di toko kripto itu lebih banyak lah. Lebih banyak pilihan jaringannya, dan memang ERC 20 itu dia lebih mahal guys. Untuk urusan deposit atau withdraw itu ini lebih mahal. Yang murah itu TRC, BEP ya, menggunakan jaringan Binance. Oke. Itu ya dari sisi deposit. Jadi dari sisi deposit itu lebih lengkap, deposit atau withdraw ya, lebih lengkap toko kripto guys menurut saya ya. Nah lalu kita lihat dari sisi ini guys, tarik tunai ke bank ya. Tarik tunai atau transfer, dia yang lebih murah itu justru ini ya, Pintu guys. Memang kalau urusan apa namanya, mana ya, nah ini rupiah, pilih tarik ya. Nah penarikan instan 24 jam ya, 7 kali 24 jam hanya sebesar 4.500 saja. Dia lebih murah guys. Fee-nya ya, fee-nya lebih murah. Fee atau biaya tarik tunai ke bank kita itu 4.500 saja guys. Oke, kita kembali ke toko kripto ya. Nah jadi kita masuk BIDR ya. BIDR, pilih penarikan. Di sini saya sudah masukin Bank BCA ya. Tinggal lanjut. Nah, di sini biayanya itu 5.500 guys. Lebih mahal dibandingkan fee-nya Pintu ya. Memang beda 1.000 sih. Tapi ya karena pembandingnya dua aplikasi ini ya, tentu tetap saja bisa dikatakan ya ini lebih mahal ya. Lebih mahal sedikit lah. Sedikit lebih mahal dibandingkan aplikasi Pintu tadi guys. Nah, jadi memang ya itulah beberapa apa namanya plus minus ya, plus minus dari si aplikasi ini antara toko kripto dan Pintu guys. Nah itu ya karena misal ini kan tadi USDT ya, USDT kalau mau transfer atau deposit ke aplikasi Pintu itu harus menggunakan ERC 20. Nah terkadang beberapa platform itu
nggak bisa transfer. Beberapa trader itu lebih memilih ya udah, karena USDT di sini mahal, lebih baik ke toko kripto aja gitu ya. Karena kan meskipun tadi lebih murah tuh biaya tarik tunai ke banknya ya, si pintu ini tunai ke banknya memang lebih murah 1.000, tapi ini kan biaya transfer USDT-nya itu yang mahal guys. Kalau nggak salah 20 ribuan ya, 25 kalau nggak salah. Saya sudah jarang sih ya pakai network ERC20 karena lebih mahal itu biayanya. Biasanya TRC20. Nah, TRC20 yang bisa itu adalah di aplikasi itu toko kripto guys. Nah, setelah di deposit kan di sini kita bisa dirubah si USDT itu menjadi IDR ya, menjadi BIDR. Jadi hitung-hitungannya secara kalkulasi menurut saya toko kripto itu lebih murah dibandingkan dengan aplikasi pintu. Memang kalau dihitung satu-satu kesannya kayak yang pintu lebih murah ya, tapi kalau dikalkulasikan semuanya menurut saya sih lebih murah yang toko kripto guys. Karena saya itu biasanya memang di market USDT gitu. Nah, kalau tarik tunai kan harus dalam bentuk USDT dulu, baru di toko kripto ini dirubah menjadi BIDR. Ya seperti itu guys, kurang lebih ya plus minusnya. Oke, videonya itu saja dulu ya guys. Kita lanjut di video selanjutnya lah. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau nanya silakan lah, tulis aja guys di kolom komentar. Oke, semoga bisa bermanfaat.